Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak, Ibu hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Soleh Marwani di kajian yang ke-20. Sebagaimana biasa, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Thumma ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh wa asatidz ma'had buntat pesantren wa masyayikh wa asatidz ma'had langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, di kajian yang ke-20 ini kita akan membahas syarat sah sholat yang keempat. Sebelumnya kemarin di kajian ke-19 kita telah membahas syarat sah sholat yang ketiga, yaitu sholat harus sudah masuk waktunya. Di kajian yang ke-20 ini, syarat sah sholat yang keempat adalah menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u satru ma baina surratir rajuli wa rukbatayhi wa jami'i badanil mar'ati illa wajhaha wa kaffaiha. Ar-rabi'u, syarat sah sholat yang keempat, satru ma, menutupi anggota tubuh, baina surratir rajuli, yang berada di antara pusatnya laki-laki, wa rukbatayhi, dan kedua lututnya, wa jami'i badanil mar'ati, dan seluruh tubuh badan perempuan, illa wajhaha, kecuali wajah,
wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya. Laki-laki dalam sholat wajib menutupi anggota tubuh yang berada di bawah pusat dan di atas lutut, atau anggota tubuh yang berada di antara pusat dan kedua lututnya. Sedangkan perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Anggota tubuh yang harus ditutupi oleh laki-laki merdeka, budak, baik yang sudah tamyiz atau belum, dan perempuan merdeka atau budak, baik dalam pelaksanaan sholat atau tidak, disebut aurat. Menurut bahasa, aurat itu adalah an-naqsu, yang artinya kurang, wal khalalu, yang artinya aib, dan wa ma yustahya minhu, artinya sesuatu yang membuat malu. Kalau itu tampak kelihatan, maka orang tersebut akan merasa malu. Sedangkan menurut pengertian istilah, aurat merupakan bagian yang harus ditutupi ketika sholat. Ini dalam bab sholat, maka aurat pengertiannya itu bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi ketika melaksanakan sholat. Dalil yang menunjukkan kewajiban menutup aurat dalam sholat adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Artinya, Allah tidak menerima sholat orang yang sudah baligh kecuali ia menggunakan mukena atau penutup aurat. Kewajiban menutup aurat tetap berlaku meskipun sholat dalam keadaan kesendirian atau dalam keadaan kegelapan. Tidak ada alasan meski sholat sendirian terus boleh sholat tanpa menutup aurat telanjang bulat, atau menutup aurat tapi tidak sempurna, dia pakai sidi saja, celana dalam saja, kemudian tidak pakai sarung, tidak pakai baju, meskipun sendirian tetap wajib menutup aurat. Atau sholat di kegelapan, tengah malam lampunya dimatikan, dia berada di dalam gua, itu tetap wajib menutup aurat. Mengapa demikian? Karena dia sedang berhadapan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan menutup aurat ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, perempuan, atau banci merdeka. Budak dan berbagai jenisnya pun demikian. Artinya mereka, para budak juga wajib menutup auratnya. Budak-budak itu yang pertama budak kin, budak muba'ad, budak mukatab, atau budak umul walad. Budak kin adalah hamba sahaya atau amat. Ya, amat itu budak perempuan yang mutlak kehambaannya atas tuannya. Artinya dia seluruhnya masih milik budak, milik tuannya, milik majikannya, murni masih milik majikannya. Yang kedua, budak muba'ad, artinya hamba sahaya atau amat yang sebagian dari dirinya sudah merdeka. Jadi sebagian dirinya sudah merdeka, sebagian masih milik tuan majikannya, sebagian sudah milik dirinya. Yang ketiga, budak mukatab adalah hamba sahaya atau amat yang ingin merdeka dengan cara mencicil pembayaran tebusan pada tuannya. Dia telah mengikat perjanjian kontrak dengan majikannya dalam jangka beberapa tahun, dan setiap bulan dia mencicil dengan kesepakatan. Setelah cicilannya lunas, maka budak itu merdeka. Ini disebut budak mukatab.
Dan yang keempat, budak umul walad adalah hamba sahaya atau amat yang mempunyai keturunan dari tuannya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Batasan aurat bagi laki-laki merdeka atau budak dan perempuan budak adalah anggota tubuh di antara pusat dan lutut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, auratul mu'mini ma baina surratihi wa rukbatihi, yang artinya aurat laki-laki beriman itu adalah anggota tubuh yang berada di antara pusat dan lutut. Bagi perempuan merdeka atau banci merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan muka atau wajah, termasuk bagian punggung atau bagian telapak tangan bagian atas dan telapak tangan bagian bawahnya hingga pergelangan tangan. Jadi telapak tangan bagian atas dan telapak tangan bagian bawah beserta pergelangan tangannya ini bukan aurat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala Quran Surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Menurut ulama tafsir, Ibnu Abbas dan Siti Aisyah menjelaskan wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan. Dalam bermuamalah, melakukan transaksi bisnis, perdagangan, pasti tangan dan wajah ini ditampakkan. Meski wajah dan kedua telapak tangan perempuan merdeka serta anggota tubuh perempuan budak selain yang berada di area pusat dan lutut, artinya perempuan budak itu auratnya sama seperti laki-laki, yaitu anggota tubuh antara pusat dan lutut. Selain itu bukan aurat. Meski selain aurat yang ada di pusat dan lutut bagian atas bukan aurat, tetapi memandanginya tetap diharamkan. Perempuan wajahnya bukan aurat, telapak tangannya bukan aurat. Perempuan budak yaitu pusat ke atas, yaitu bagian perut sampai ke buah dadanya ke atas, itu bukan aurat, tetapi memandanginya tetap diharamkan. Mengapa demikian? Dengan alasan memandangi hal-hal tersebut adalah tempat dugaan timbulnya fitnah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Selanjutnya, meski wajah dan telapak tangan bukan aurat perempuan, dan meski pusat dan kedua lutut bukan aurat laki-laki, tetapi ada sebagian kecil dari sekeliling area wajah dan telapak tangan serta pusat dan lutut harus ada yang tertutupi. Wa yajibu 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhi wal kaffaini. Wa yajibu, dan wajib 'alaiha atas seorang perempuan. Apa yang wajib? Satru juz'in, menutup sebagian, min jawanibil wajhi, sebagian kecil dari sekeliling wajah, wal kaffaini, dan sekeliling kedua telapak tangannya. Wa 'alar rajuli, dan wajib atas laki-laki. Apa yang wajib? Satru juz'in, menutup sebagian, min surratihi, sebagian kecil dari sekeliling pusatnya, wa ma hadha, jadi pusatnya dan sekelilingnya, wa jawanibi rukbataihi, serta area sekeliling kedua lututnya. Jadi lutut yang depan, belakangnya juga, ya, lutut maksud depan dan belakang,
pusat ya di depan juga sampai sekelilingnya sampai ke belakang. Itu sebagian dari pusat, sebagian dari lutut, ini mesti ada yang harus ditutupi. Jadi tidak harus persis di bawah pusatnya itu yang tutup, enggak. Di sebagian pusatnya itu harus ditutupi, sebagian lututnya juga harus ada yang tertutupi. Mengapa demikian? Wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan dan banci berstatus merdeka, bukan bagian dari aurat. Begitu juga pusat dan lutut bagi laki-laki merdeka dan budak, serta perempuan dan banci berstatus budak, bukan bagian dari aurat mereka. Tetapi dalam praktiknya, sebagian dari wajah, telapak tangan, pusat dan lutut harus ditutupi sebagai upaya memastikan kesempurnaan tertutupnya aurat oleh mereka. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya, perkara wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan suatu hal, maka melakukan hal tersebut hukumnya menjadi wajib. Bapak Ibu hadirin, hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Menutup aurat itu dari arah mana? Ini yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Wa alaihima as-satru minal jawanibi la min asfala. Wa alaihima, dan atas laki-laki perempuan, as-satru wajib menutupi aurat minal jawanibi dari segala arah, la min asfala, tidak demikian dari arah bawah untuk laki-laki. Untuk perempuan tetap wajib. Aurat dari segala arah, kiri, kanan, depan, belakang, dan arah atas, wajib ditutupi. Sehingga seandainya seseorang sholat dengan memakai baju gamis atau memakai mukena yang berlengan sangat lebar, lalu ia mengangkat lengan baju dan tampak auratnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dari arah depan auratnya tampak kelihatan. Ini yang banyak menimpa kaum ibu, yang mana mukenanya itu tidak ada lengannya. Begitu dia takbiratul ihram, mukenanya diangkat tinggi-tinggi, anggota tubuhnya tampak kelihatan. Kalau mereka tidak pakai baju, yang selamat memang memakai mukena yang ada tangannya. Mengapa demikian? Dengan alasan satu, menutup aurat dari arah lengan baju arah depan adalah kewajiban yang tidak dianggap merepotkan dan menyulitkan. Itu enggak repot. Yang kedua, alasannya penampakan aurat dari berbagai arah membahayakan keabsahan sholat secara mutlak. Artinya, baik sulit ataupun mudah menutupinya, itu tetap membahayakan keabsahan sholat. Karena menutup aurat dari arah depan itu sesuatu yang tidak sulit. Tidak demikian dari arah bawah, dengan alasan sulitnya menutup aurat dari arah bawah. Ini bagi laki-laki. Sehingga seandainya seseorang sholat atau bersujud di tempat yang tinggi, lalu dari ujung bajunya tampak kelihatan auratnya, maka hal itu tidak membahayakan keabsahan sholatnya. Seperti ada seseorang sholat di masjid di bagian belakang, kemudian ada orang lagi sholat di bawahnya karena diundak di tangga masjid, dia sholat di atas, yang temannya sholat di bawah. Dari bawah dia bisa melihat aurat temannya yang pakai sarung. Dari bawah ini tidak mengapa, sebab itu memang sulit untuk menghindarinya. Berbeda dengan perempuan dan banci merdeka, bagian dalam telapak kaki mereka juga harus tertutupi
meskipun tidak diwajibkan dengan menggunakan kaos kaki. Perempuan ini telapak kakinya juga harus tertutupi meskipun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menutupinya dengan kaos kaki. Artinya ketika dia sholat harus berhati-hati, sarungnya itu dikelembrehkan, jadi diturunkan, ya, diturunkan sampai kalau bisa diinjek itu sarungnya. Ketika nanti dia berdiri itu telapak kakinya tidak kelihatan, atau ketika dia sujud telapak kakinya tidak keluar dari sarung atau mukenanya. Sehingga seandainya ia sholat berdiri di atas ranjang yang berlubang, artinya ranjangnya berlubang, atau dia sholat di musola yang panggung yang terbuat dari anyaman bambu yang tidak rapat, ada lubang-lubangnya, sehingga dari bawah telapak kakinya kelihatan. Atau ketika ia bersujud tanpa kelihatan telapak kakinya, maka hal itu membahayakan keabsahan sholatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, apa kriteria penutup aurat yang ideal? Wa yajibu ayyakuna satiru yamna'u hikayata launil basyarati. Wa yajibu dan wajib ayyakuna bahwa adalah as-satiru penutup aurat itu yamna'u dapat mencegah hikayata launil basyarati penampakan warna kulit. Jadi meskipun sudah bisa menutupi penampakan kulit tapi tidak bisa menutupi bentuk tubuhnya, itu tidak mengapa. Sebagaimana sekarang ini ada pakaian perempuan celana legging atau celana yang ngepres kaki dan lekuk pinggang, paha dan bokongnya. Nah, seumpama mereka memakai itu dan itu sudah bisa menutupi warna kulit, itu sudah cukup. Tetapi makruh bagi mereka memakai seperti ini. Kalau memang tidak haram, bisa haram kalau nanti tidak ditutupi dengan penutup lainnya. Syarat yang kedua, wa ayakuna malbusan au ghairu malbusin. Wa ayakuna bahwa adalah penutup aurat itu malbusan, bisa berupa pakaian, au ghairu malbusin atau bukan. Fala takfi sehingga tidaklah cukup zulmatun kegelapan, wa khimatun saghiratun dan kelambu atau tirai yang kecil. Kelambu tirai yang kecil itu tidak cukup, wa zulmatun dan dia bukan benda. Jadi syaratnya harus berupa benda yang meliputi. Model benda penutup aurat itu boleh beraneka ragam asal mencukupi kriterianya, yaitu yang pertama berupa benda yang meliputi tubuh, jadi harus berupa benda, tidak boleh kegelapan dan dapat mencegah penampakan warna kulit. Benda penutup aurat yang direkomendasikan sebagai berikut, atau benda yang recommended ini yang mana? Yang pertama boleh berupa kain apa saja, berwarna atau polos atau ada coraknya, tidak mengapa. Tapi makruh kalau kita memakai pakaian yang bercorak sebab bisa mengganggu kehusyuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua boleh berupa kulit. Jadi kulit binatang apa saja asal jangan kulit anjing dan babi. Boleh yang ketiga dengan dedaunan, daun apa saja. Boleh juga dengan rerumputan, rumput apa saja. Atau kalau memang tidak ada sama sekali boleh juga dengan lumpur. Jadi lumpur tempelkan ke tubuhnya yang tidak tertutup aurat. Ini yang repot kalau perempuan. Ini masa iya rambutnya ditempelin lumpur. Mungkin umpama dia sudah ada kerudungnya tetapi pakai rok pendek, untuk ke bawahnya tidak ada, maka yang tidak ada penutup aurat bisa ditutupi dengan lumpur. Atau bisa nyemplung ke air yang keruh, air kali. Nah, cuma repotnya bagaimana sholat, dia nyemplung ke dalam
kali. Bagaimana dengan ruku' dan sujudnya? Maka ruku' dan sujudnya itu dengan isyarat. Benda penutup aurat yang tidak direkomendasikan sebagai berikut. Yang pertama kaca, karena transparan tembus pandang. Yang kedua plastik transparan. Jadi kalau plastiknya hitam tidak mengapa, tapi kalau bening ini tidak boleh. Yang ketiga kain yang transparan, sangat tipis sekali kainnya. Sehingga ketika orang memakai kain yang sangat tipis transparan, ketika dia berdialog, majlis takhotub, ketika dia bercakap-cakap itu dari luar penampakan warna kulitnya jelas transparan, maka ini tidak sah sholat memakai kain yang transparan. Atau kain yang renggang tenunannya tidak rapat sehingga bisa kelihatan dari sela-sela tenunan tersebut warna kulitnya, ini juga tidak sah. Yang kelima kain yang berlubang kecil, ini tidak utuh seperti orang-orang zaman dulu suka memakai kebaya. Nah, kebaya itu ada bolong-bolongnya, itu tidak sah untuk dipakai sholat. Yang keenam cat tubuh atau body paint. Nah, ini tidak cukup dengan body paint, jadi tubuhnya dicat seperti yang ada di pinggir jalan itu, manusia silver yang mengemis di jalan, itu tidak cukup untuk menutup aurat. Dan yang ketujuh air yang jernih. Dia sholat nyemplung ke dalam kolam renang, tidak menutup aurat, tidak boleh. Kenapa? Itu auratnya tampak kelihatan. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yafi na'amahu yukammal zidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min halin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.